bersama dengan Tuhan. Mari tundukkan kepala sama-sama, kita mengambil waktu. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh anugerah-Mu begitu besar buat setiap kami Tuhan. Kalau sampai hari ini, sampai detik ini kami boleh ada dan kami berdiri di tahta-Mu yang kudus, semua bukan karena kekuatan kehebatan kami, melainkan semua hanya karena kasih anugerah Tuhan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan buat semua yang telah terjadi dalam kehidupan kami, sebelum bahkan nantinya Tuhan, kami percaya bahwa semua ada di dalam kendali Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pagi hari ini, dan kami hanya mau fokus kepadamu, menyembah, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Biarlah Engkau yang bertata atas setiap pujian penyembahan kami, Engkau yang bertata atas setiap seruan kami, Engkau yang bertata atas setiap sorak-sorai kami, dan Engkau yang layak menerima pujian kami Bapa. Mari Engkau hadir Roh Kudus di tengah-tengah kami, memimpin setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan setiap kami pribadi lepas pribadi berjumpa dengan Engkau tanpa terkecuali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persilakan Kau bekerja Roh Kudus di tengah-tengah kami, memimpin setiap kami agar setiap pribadi mengalami Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, biar Engkau yang bertata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau bersorak, kami mau meninggikan nama-Mu yang kudus, Raja di atas segala raja. Setiap kita yang siap bersukacita, sama-sama katakan amin. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Siap memuji nama Tuhan, amin. Boleh kita memberikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita.
lewat kanan kirinya dan katakan, kamu cantik, kamu ganteng hari ini. Dan kita silakan duduk kembali. Luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya sungguh percaya bahwa di tempat ini hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Amin. Ketika ada hadirat Tuhan, kita memberikan yang terbaik, pujian yang terbaik, sorak-sorai yang terbaik. Bukan hanya ketika kita berseru, bukan hanya kita menyatakan masalah kita, namun kita mengagungkan Dia, meninggikan Dia Raja di atas segala raja. Mari kita tundukkan kepala sama-sama. Kita mengambil waktu pagi hari ini, dan pujian ini, ketika kita menaikkan pujian ini, nyatakan dengan iman kita bahwa Engkau ada di tempat ini Tuhan. Di dalam situasi kami apapun itu, Engkau hadir, Engkau menemani kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yes. Mari nikmati sama-sama kehadirannya. Can go back to the beginning, can control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is the place where tomorrow is to be. Yes, Lord. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Mari nikmati sama-sama kehadirannya. Mari nyatakan sama-sama. As I walk now to the valley, let your love rise above every fear, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appear. Mari sama-sama nyatakan. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Mari nyatakan.
Aman, katakan, yes, the Lord is in this place. Mari jemaat saja nyatakan pujian ini. Come Holy Spirit, Holy Spirit, awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Mari sedang jemaat lagi nyatakan, not for a minute was I forsaken. Mari nyatakan pujian ini. Yes Lord Jesus. Come Holy Spirit, datanglah Roh Kudus di tempat ini. Yes. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord in this place. Is in this place. Come Holy Spirit, light on awaken.
sama-sama dan rasakan kehadirannya. Percaya Dia hadir. Not for a minute was I forsaken. 1 menit pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan di masa-masa kami merasa sendiri, kami memiliki Engkau. Engkau berada di dekat kami. Engkau membimbing kami. Engkau menuntun kami, menghibur kami, menggendong kami. Mari kita angkat tangan sama-sama. Kita nikmati untuk beberapa saat. Nikmati kehadirannya. Percayalah Dia dekat dengan setiap kita. Kalau hari-hari ini kita merasa Tuhan jauh, percayalah Dia ada di dekat kita saat ini. Dia ada di hati kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi
di dalam surga, kami meyakini bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Kuasa-Mu tidak terbatas dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Amin. Apapun yang menjadi persoalan hidup kami, kami tahu Engkau satu-satunya jawabannya ya Tuhan. Tuhan Yesus. Karena itu kami di tempat ini datang kepadamu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Ketika kami akan belajar firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang mengajari kami, menolong kami, menerjemahkan firman-Mu dalam setiap pergumulan kami, sehingga ketika kami kembali dari tempat ini, kami pulang menjadi pemenang. Terima kasih ya Tuhan, beracaralah di tengah-tengah kami. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama jemaat kita katakan, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom ya, puji Tuhan bisa hadir di tengah Bapak Ibu pada hari ini. Perlu dikenalin lagi enggak ya? Ya, saya sudah, mungkin kalau ada yang belum kenal, saya kenalkan lagi, nama saya Joshua Nababan. Saya tinggal di Bogor. Minggu lalu istri saya yang melayani, namanya Yeni Krismawati, ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu berani menghadapi raksasa. Ada yang pernah di sini berhadapan dengan raksasa? Tentu secara harafiah gitu ya, nggak ada, karena memang raksasa itu hanya mitos gitu ya, kisah di masa lalu bahwa ada makhluk yang badannya sangat besar. Tetapi apa yang dimaksud oleh tema kita hari ini, raksasa gitu ya. Kita belajar dari kisah di dalam 1 Samuel pasal 17. Kalau kita lihat mungkin sejak dari sekolah minggu, kisah ini sering diceritakan, yaitu kisah Daud melawan Goliat. Jadi Daud digambarkan sebagai tokoh yang kecil secara fisik, jadi seperti Liliput melawan gajah, ya. Lalu Goliat digambarkan sebagai raksasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menggemari olahraga, utamanya sepak bola. Jadi di dalam dunia olahraga seringkali ada julukan yang disematkan kepada tim yang kecil atau atlet yang sebenarnya tidak diunggulkan tetapi bisa menang melawan tim yang diunggulkan atau atlet yang diunggulkan, sehingga dia dijuluki pembunuh raksasa, giant killer gitu ya, the giant killer. Jadi sang pembunuh raksasa biasanya itu sangat-sangat membanggakan. Kenapa? Karena semua orang tidak ada yang mengunggulkan dia. Bahkan dalam dunia olahraga sering menggunakan pasar taruhan, orang yang judi itu nggak ada. Tetapi dia bisa mengalahkan raksasa itu, dia bisa mengalahkan tim yang diunggulkan itu. Nah, kenapa dia bisa? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengalahkan raksasa-raksasa yang ada dalam kehidupan kita. Nah, ternyata kita itu, setiap pribadi, setiap orang di tempat ini memiliki raksasa walaupun tanpa sadar. Bahkan mungkin kita nggak pernah menyadarinya. Tetapi sebenarnya raksasa itu yang sering menjadi penghalang kita untuk melangkah, untuk maju, untuk berhasil dalam hal apapun. Baik dalam pertumbuhan iman kita, raksasa-raksasa itu yang sering menjadi penghalang, penghambat, yang membuat kita terus seolah-olah dari dulu sudah bertahun-tahun di gereja, ya segitu-segitu aja, nggak ada kemajuan. Datang ke gereja hanya sebagai apa? Sebagai jemaat pendengar, duduk, ya segitu aja. Seharusnya ketika kita masuk di dalam gereja atau menjadi umat Tuhan, ada tahapan yang terus meningkat. Kalau hanya sekedar pendengar tadinya sambil lalu, dia naik ke level yang berikutnya, mulai terlibat dalam kegiatan di gereja.
Ada juga di beberapa gereja yang mungkin puluhan tahun, bahkan sejak kecil sampai dia lanjut usia, ya begitu, dia hanya sebagai pendengar, nggak pernah melibatkan diri, nggak pernah mendorong dirinya untuk mau terlibat dalam kegiatan di gereja. Kenapa? Karena itu tadi, ada raksasa yang menghalangi dia untuk mau bertumbuh secara iman. Secara kualitas kerohanian nggak ada perkembangan. Bertahun-tahun, bahkan boleh dikatakan puluhan tahun, dia hanya sebagai jemaat. Ia terima aja, menampung. Jadi mirip-mirip laut mati ya. Laut mati itu dia hanya terima. Dia terima air dari sungai Yordan. Gak pernah dia kasih ke siapa-siapa. Makanya dia paling rendah. Gak ada kehidupan apapun di laut mati. Makanya disebut laut mati. Jadi bahkan kita kalau berenang pun, maksudnya di situ nggak akan tenggelam, ngapung aja karena kadar garamnya sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17, di ayat 4 dikatakan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Jadi 1 hasta itu 45 cm. Hasta itu, oh ini ya, ukuran tangan apa ya, jadi 45 itu untuk ukuran orang dewasa di sana, bukan ukuran di sini. 45 cm, jadi 270 cm tambah sejengkal. Jengkal saya itu lebih dari 20 cm, apalagi jengkalnya orang Israel sana, pasti lebih panjang dari saya. Artinya hampir 3 meter tingginya. Dulu pemain basket yang tinggi Yao Ming nggak sampai segitu. Dan dia badannya kurus, gitu ya, nggak menakutkan. Kalau ini badannya besar, bahkan dikatakan di sini ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Jadi bajunya terbuat dari tembaga, beratnya 5.000 shikal sama dengan 57 kg. Kita ngangkat beras 1 karung yang 50 kilo aja udah beratnya luar biasa. Tetapi ini hanya bajunya saja sudah seberat itu. Ya, itu secara fisik, ya. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang penun dan mata tombaknya itu 600 shikal, beratnya hampir 7 kilo mata tombaknya. Nah, kalau badannya nggak besar, nggak gagah, nggak mungkin dia mampu membawa itu. Bahkan ada seorang pembawa perisai, jadi ada petugas khusus yang membawakannya, saking beratnya. Ya, tentu ini menakutkan buat mereka. Apa yang dia lakukan? Tiap hari dia berdiri menantang barisan umat Israel. Sini, lalu di bukit sebelah sini ada lembah. Jadi lembah yang memisahkan kedua pihak ini. Dia katakan, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Jadi dia memberikan tantangan. Kalau boleh dikatakan ini seperti gertakan. Ya, dia menggertak dengan badan yang besar. Coba sini 1 lawan 1. Berani hadapin saya. Kalau dia menang, kami jadi hamba. Tapi kalau saya yang menang, kalian semua jadi hamba kami. Begitu kira-kira. Dan tantangan itu membuat apa? Membuat mereka takut tentu. Itu ya. Kenapa? Aduh, badannya besar sekali. 1 aja lawan dia nggak cukup. Mungkin 10 pun kalah sama dia. Apalagi ditantang 1 lawan 1. Ketika Goliat memberikan tantangan itu, nggak ada satupun dari mereka yang berani melangkah. Gitu ya. Jadi bagaimana cara kita mengalahkan raksasa? Bagaimana cara kita mengalahkan masalah yang ada dalam hidup kita? Yang pertama, kenali raksasa-raksasa yang ada dalam diri kita. Jadi kita selidiki.
apa sih masalah terbesar dalam diri saya? Apa problem terbesar dalam diri saya yang membuat saya gagal untuk bertumbuh? Yang membuat saya tidak mampu untuk meraih sesuatu yang saya inginkan? Setiap kita punya cita-cita, setiap kita punya harapan. Tetapi kenapa tidak bisa saya raih? Pasti ada sesuatu yang menghalangi. Nah, kalau dalam hal ini kita lihat bangsa Israel itu takut ketika ada tantangan yang disampaikan oleh Goliat. Bahkan di dalam ayat 11 dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi melihat tampilan fisik Goliat itu sudah sangat menggentarkan hati mereka. Bagaimana mungkin kita bisa melawan dia? Kita tahu Saul sebenarnya punya fisik yang tinggi juga. Ketika dia dipilih, dia sembunyi pun nggak bisa, karena dari bahu ke atas katanya dia yang paling tinggi dari semua. Itu pun Saul takut, karena walaupun dia badannya tinggi, lebih tinggi di antara orang-orang sebangsanya, tetapi dibandingkan Goliat tetap dia kalah tinggi, kalah besar. Jadi dia langsung bandingkan, waduh, besar sekali. Jadi yang pertama itu kita harus mengenali sebenarnya raksasa apa sih yang ada dalam diri saya? Kenapa saya gagal menggapai hal ini? Kenapa iman saya tidak bisa bertumbuh? Apa sebenarnya? Misalnya kalau orang bilang mau bertumbuh itu harus rajin baca Alkitab, bangun pagi baca Alkitab. Ternyata raksasa terbesar dalam hidupnya apa? Gadget. Gitu ya, bangun tidur yang dibuka gadget. Kalau zaman dulu orang ketinggalan dompet, biarin aja lah gitu ya, masih jalan. Tapi kalau sekarang orang ketinggalan HP, smartphone-nya gitu ya, walaupun sudah setengah jalan, bahkan mungkin udah mau nyampe kantor, dia mungkin usahakan akan pulang lagi, karena seolah-olah setengah nyawanya ada di situ ya. Apakah gadget atau smartphone itu yang selama ini menjadi penghalang kita untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan? Jadi itu harus dikenali. Jadi kalau orang tidak mengenali apa masalahnya, tentu nggak akan bisa menyelesaikannya, nggak tahu cara apa. Mobil kalau ada mengalami kerusakan, nggak bisa jalan, mesinnya nggak bisa nyala, pasti akan dicari penyebabnya apa. Selama penyebabnya belum ditemukan, tentu dia tidak akan bisa memperbaikinya. Sama seperti kita. Orang Israel tidak menemukan itu. Mereka tidak menemukan masalah utamanya. Yang mereka lihat adalah Goliat ini besar. Gak mungkin saya lawan, gak mungkin kami lawan. Apalagi kalau 1 lawan 1. 10 lawan 1 aja belum tentu menang, apalagi ini 1 lawan 1. Jadi dia sendiri yang mendegradasi dirinya, kemampuannya. Gak mungkin aku lawan dia, gak mungkin. Jadi kalau ada tim sepak bola atau olahraga tidak diunggulkan, lalu dibilang gak mungkin kamu lawan dia bisa menang, bisa-bisa dibantai, banyak gol masuk misalnya. Kalau dia langsung, oh iya ya, dia besar, kuat, itu namanya sudah kalah sebelum bertanding. Dia tidak mengenali dirinya, dia tidak mengenali masalah yang ada dalam dirinya. Saudara, raksasa dalam diri kita itu mungkin saja masalah ekonomi. Kita tahu selama pandemi 2 tahun lebih, ekonomi mengalami masalah yang luar biasa. Bahkan sekarang sejak Februari ada konflik perang di Ukraina dan Rusia, itu mempengaruhi hampir seluruh dunia. Bahkan Cina yang dianggap kuat pun mulai keteter juga. Ya, di banyak negara sudah mengalami resesi. Masih ingat sebelum
perang Ukraina itu, mie instan saja itu masih di bawah 2.000 satu bungkus. Tapi setelah itu langsung bisa 3.000. Kenapa? Bahan utamanya itu adalah terigu. Terigu itu dari gandum. Penghasil utama gandum terbesar di dunia adalah Ukraina dan Rusia. Termasuk India atau Timur Tengah. Bahan untuk roti pun langsung melonjak. Karena apa? Ladangnya juga rusak semua mau dapat makan. Jadi krisis pangan sebenarnya. Punya duit tapi nggak ada yang mau dibeli, nggak bisa dibeli. Ya, kita masih bersyukur tinggal di daerah begini, artinya di sekitar kita masih banyak lahan pertanian, jadi tidak terlalu terpengaruh. Tapi negara-negara besar yang mengandalkan import dari negara lain itu sangat berpengaruh. Dia, jadi masalah ekonomi atau rasa tidak percaya diri, minder. Saudara, rendah hati itu Tuhan senang, ya. Tapi rendah diri tentu Tuhan tidak suka, ya. Tuhan ingin kita menjadi orang yang tahu diri tapi percaya diri, ya. Ada juga orang nggak tahu diri percaya diri, itu jadi overconfidence, gitu ya, terlalu percaya diri dan biasanya jatuhnya sombong, gitu ya, terlalu percaya diri. Tapi Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang minder, rendah diri. Dan itu salah satu penghalang atau menjadi raksasa yang sering menghalangi kita untuk maju. Ya. Rasa takut gagal. Belum apa-apa sudah nggak berani melangkah karena udah takut gagal. Ya. Kita tidak akan pernah tahu apakah sesuatu yang kita kerjakan itu berhasil atau gagal kalau kita belum pernah mencobanya. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Selalu begitu, selalu bersembunyi di balik rasa mindernya, selalu bilang nggak bisa, saya nggak mampu, ya. Atau apa? Sulit mempercayai orang lain, rasa sakit hati, dendam kepada orang lain, rasa kasihan yang berlebihan terhadap diri sendiri. Jadi selalu mengasihani diri, gak bisa, saya gak bisa, kamu gak akan mampu, gak akan sanggup, udah diam aja lah, tunggu aja. Ya. Jadi kita harus kenali dulu apa raksasa atau persoalan utama dalam diri kita. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada tokoh-tokoh Alkitab, slide berikutnya. Kalau kita lihat Musa, itu juga punya raksasa dalam dirinya, ya. Ketika dia masih di bawah asuhannya putri Firaun, dia orang yang percaya diri luar biasa, sehingga dia berani menolong orang-orang sebangsanya yang diperbudak oleh Mesir. Tapi ketika dia menjadi buronan, ya, dia lari karena apa? Dia membunuh orang Mesir karena dia membela orang Israel. Tetapi ketika orang Israel membongkar rahasianya karena dia menjadi pendamai ceritanya, kemudian ketahuan kepada Firaun bahwa dia membunuh, kemudian dia menjadi pelarian. Apa yang dia lakukannya? Seorang bangsawan, ya, dia anak angkatnya putri Firaun, berarti keluarga bangsawan, tapi melarikan diri menjadi orang yang sangat rendah. Kenapa? Karena jadi gembala. Pekerjaan yang paling rendah pada masa itu. Ketika dia menjalani itu selama 40 tahun, lalu Tuhan panggil, suruh ngapain? Suruh bawa bangsanya keluar. Waduh, saya bukan lagi pangeran, saya ini sekarang orang yang sangat rendah secara status, bukan lagi anak angkatnya putri Firaun, tetapi seorang gembala. Jadi minder, luar biasa, minder di titik terendah. Ketika Tuhan sudah suruh, dikasih tanda-tanda keajaiban, aduh Tuhan, nggak bisa. Sampai yang terakhir dia bilang, aku nggak bisa ngomong Tuhan. Dia mau mengelak dari panggilan Tuhan.
aku nggak bisa. Tapi Tuhan punya jawaban lain. Emangnya yang bikin mulut siapa? Yang menciptakan mulut siapa? Ya sudah, kalau kamu minder, itu ada kakakmu Harun di sana, dia jadi juru bicaramu. Ya, jadi Tuhan siapkan semua sampai akhirnya dia pun mungkin setengah terpaksa dia berangkat. Dan dia bisa dikenang sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah bangsa Israel. Jadi rasa minder, rasa takut gagal itu, rasa tidak mampu itu menjadi penghalang bagi dia untuk langkah. Atau trauma di masa lalu ketika dia menjadi pemimpin tapi tidak diterima oleh orang-orang sebangsanya, itu juga menjadi masalah buat dia. Menjadi raksasa yang menghambat dia untuk berani menerima panggilan Tuhan yang luar biasa pada saat itu. Tuhan memanggil secara langsung. Tuhan hadir di depan dia melalui semak duri yang menyala. Tuhan tunjukkan kuasanya di situ, tapi tetap saja dia merasa apa? Tuhan, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Ya mungkin di antara kita juga sering begitu. Misalnya ditawarin, ayo kamu coba ikut tim musik misalnya. Aduh, nggak bisa, suaraku jelek gitu ya. Ngomong aja fales, gimana nyanyinya gitu ya. Ada yang merasa seperti itu. Padahal ada penyanyi Iwan Fals terkenal loh. Nggak ada dibilang Iwan Harmoni gitu ya. Dia justru namanya Iwan Fals, tapi dia bisa terkenal. Artinya apa? Karena kita memang tidak memberi diri kita untuk diperlengkapi seperti Musa. Ketika dia akhirnya memberanikan diri melangkah, akhirnya Tuhan tolong, gitu ya. Yang berikutnya siapa? Ada Deborah, salah satu hakim ketika masa setelah kepemimpinan Musa dan Yosua. Ada bergantian hakim yang disuruh Tuhan atau diangkat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Deborah adalah seorang perempuan di tengah-tengah budaya patriark begitu yang mengutamakan, mengagungkan sosok laki-laki. Waduh, ini semua pemimpinnya laki-laki, kok tiba-tiba perempuan yang diangkat? Tapi dia berhasil, dia berani. Jadi seringkali masalah perbedaan jenis kelamin itu juga menjadi penghalang. Enggak, di situ kan laki-laki semua, masa saya perempuan sendiri? Saya punya jadi teman sekarang, dulu anak binaan saya waktu mereka masih pemuda kuliah di Petra. Dia punya usaha di Surabaya. Waktu dia tunjukin foto di kantornya, saya bilang, mana kantormu? Dia tunjukin fotonya. Loh, kok laki-laki semua? Iya, cuman saya ini perempuan. Dia bosnya. Ya, dia punya perusahaan software di Surabaya. Jadi dia perempuan satu-satunya dan dia pimpinannya. Kalau dia merasa, waduh saya perempuan, nggak bisa, tentu dia tidak akan bisa seperti sekarang. Dia punya usaha yang besar. Penghalang itu ada di dalam diri kita dan itu perlu kita kenali supaya kita tahu langkah berikutnya. Lalu yang berikutnya adalah Timotius. Timotius adalah seorang yang sangat muda tapi diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah jemaat yang besar pada masa itu. Siapa yang beri kepercayaan itu? Paulus. Timotius ini seperti anak rohaninya Paulus, tapi di usia belasan tahun, belum sampai 20 tahun, artinya masih remaja. Tapi diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah jemaat yang sangat besar. Bahkan jemaat itu dikenal diisi oleh, dalam tanda kutip, tokoh-tokoh agama, artinya ahli-ahli teologi. Biasanya kalau kita tahu di tengah-tengah jemaat itu ada yang berpendidikan tinggi, S3, segala macam, bahkan S-teler gitu ya. Kadang-kadang aduh gimana ya. Makanya dinasihati oleh Paulus, jangan engkau merasa rendah
karena engkau muda. Tapi tunjukkan lewat perilaku hidupmu, lewat keteladanan hidupmu bahwa kamu bisa. Jadi yang membuat dia takut untuk melayani adalah rasa minder karena dia muda, sedangkan orang-orang yang dilayani adalah, bahkan yang dipimpin pada saat itu adalah orang-orang yang secara usia jauh lebih senior, secara pengalaman jauh lebih banyak, mungkin secara pengetahuan juga jauh lebih tinggi. Tetapi kerohanian itu bukan diukur dari usia. Ya, kualitas iman seseorang tidak diukur dari seberapa banyak umurnya, tetapi seberapa intensnya dia dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan seberapa erat. Itu sebenarnya yang paling utama. Jadi kalau dia masih muda, tapi dia sadar dia secara pengalaman semua minim, tapi hubungannya dengan Tuhan sangat kuat, sangat erat, itu jauh lebih besar kuasanya, jauh lebih besar pengaruhnya, dampaknya dibanding pengalaman-pengalaman lain. Itu sebabnya Paulus hanya mengingatkan, kamu harus berani dalam keteladananmu, dalam imanmu, tunjukkan. Jadi rasa mindernya itu bisa diatasi ketika dia bisa menunjukkan lewat keteladanan hidupnya. Nah, kalau kita lihat raksasa apa yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel ketika berhadapan dengan Goliat adalah raksasa ketakutan. Ya, raksasa ketakutan, tidak percaya diri. Saya masih ingat pengalaman ketika saya dan istri kami mau ngambil rumah, gitu ya. Bukan mau ngambil ya, maksudnya pengen memiliki rumah sendiri. Tahu sendiri hamba Tuhan bukan di jemaat, kami hamba Tuhan keliling. Artinya karena kami di lembaga, jadi tidak ada misalnya gaji bulanannya. Ya, tetapi Tuhan selalu cukupkan, bahkan lebih daripada apa yang kami perlukan. Nabung banyak, sampai bilang, waduh, kalau ngambil ini, ganjalan utamanya kalau KPR adalah slip gaji, karena nggak punya slip gaji. Gimana? Waduh, selalu nanti uang sudah ditabung banyak, buat dikasih DP, tetap saja nanti masalahnya di situ. Sampai ada teman bilang, udah beli mobil aja. Wah, saya lihat teman punya mobil, waduh. Terus saya hitung-hitung, wah, uang yang saya kumpulin untuk DP rumah bisa beli mobil cash 2. Tapi ngapain saya beli mobil? Saya paling utama rumah dulu deh. Tapi dengan pertolongan keluarga akhirnya ada rumah yang boleh kami take over gitu ya. Jadi mereka beli, belum sampai setengah jalan pembayarannya, kami bayar semua uang yang sudah dikeluarkan, termasuk cicilan yang sudah ini, kami melanjutkan. Karena hitung-hitung begini, rumah ini kita tempati, lalu kalau rusak kita perbaiki, tapi bukan rumah kita. Itu hitungannya. Lalu ya sudah, kita berani gitu ya. Masalah di sini, kalau kita nggak seperti itu nggak berani, nggak langkah. Akhirnya puji Tuhan, setelah selesai urusan, sebelum waktunya pelunasan masih tahun depannya, Tuhan kasih berkat, bahkan kami selesaikan jauh lebih cepat dari jadwal seharusnya. Coba kalau kami terus tunggu, bilang, aduh, ini terus masalahnya itu. Tapi ketika kami sudah mengenali masalah itu, kami cari jalan keluar yang lain. Jadi tidak lewat KPR bank resmi, tapi lewat keluarga. Jadi saya bayar terus ke ipar saya, tapi karena nama mereka yang terdaftar di sana. Syaratnya nanti bagaimana? Kalau mau balik nama atau akta jual belinya, pajak pembeli dan penjual saya yang tanggung. Karena kan
Mereka tidak ambil untung di situ. Jadi ketika mau pengurusan di notaris, waktu itu pajaknya juga lumayan gede. Dari harga rumah 5% penjual, 5% pembeli. 10%. Waduh. Puluhan juta juga, gede juga saya pikir. Akhirnya saya tunda tahun depannya, untung saya tunda. Tahun depannya ada kebijakan baru, penjual itu 2,5%. Pembeli 5%, jadi totalnya 7,5%. Ya sudah, syukur. Jadi Tuhan punya cara untuk menolong ketika kita juga bersabar, gitu ya. Ada jalan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita sudah tahu masalahnya, kita sudah mengenali raksasanya, maka kita bisa mengatasinya. Gitu ya. Tetapi apakah bangsa Israel ketika sudah tahu masalahnya langsung bisa mengatasinya? Ternyata enggak juga. Ya, mereka tetap tidak berani menghadapi Goliat. Lalu siapa yang berani? Ya, siapa yang berani? Yaitu Daud. Apa yang dilakukannya? Kalau kita lihat bagaimana cara kita mengalahkan raksasa. Yang kedua adalah berinisiatif untuk melangkah. Ya. Slide berikutnya. Iya. Berinisiatif, ada kemauan, ada keberanian untuk bertindak. Banyak orang punya cita-cita, banyak orang punya harapan, banyak orang punya keinginan, tetapi dia tidak pernah mengambil satu langkah maju untuk mendapatkannya. Lalu apa yang diraih? Gak ada apa-apa. Nol. Karena memang dia tidak pernah melangkah. Dia tidak pernah mau maju untuk mencoba mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya gini, kalau kita lagi butuh sesuatu di rumah, tapi kita diam saja, kira-kira orang tua kasih gak? Ya mau ngasih apa? Orang tuanya nggak tahu dia minta apa, dia butuh apa. Itu sebabnya ke Tuhan juga ketika kita berdoa minta Tuhan, saya bahkan orang bilang secara spesifik, Tuhan saya mau HP-nya bentuk begini-begini, boleh saja. Tuhan Maha tahu betul. Tapi kan Tuhan ingin juga kita berbicara dari hati kepada Tuhan. Ke orang tua juga begitu. Kalau hanya diem saja, oh orang tuanya bilang, oh dia butuh ini. Belum tentu dia butuh itu. Tapi orang tua akan tahu dengan jelas ketika anaknya meminta secara spesifik. Artinya dia sudah maju selangkah. Pak, saya butuh ini. Tapi kalau hanya diam saja, ngambek gitu ya, orang tua, oh dia pengen jalan-jalan kali, dibawa liburan, tetap saja ngambek. Ternyata bukan itu yang diminta. Karena apa? Karena dia tidak berani melangkah. Tidak ada inisiatif untuk mendapatkan itu dengan cara melangkah. Tapi hanya diam, gak akan dapat apa-apa. Ya. Apa arti inisiatif? Mengambil tindakan atau tanggung jawab atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai satu tujuan. Itu inisiatif. Kalau balik lagi ke dunia olahraga. Kalau dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola, karena itu permainan tim, semua cara udah dicoba, yang sudah pakem, yang sudah diatur sama pelatih ini, masih mentok juga. Makanya disebut ada seorang yang mengambil inisiatif. Dia pemecah kebuntuan. Dia melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Itu peluangnya untuk bisa mendapatkan gol itu jauh lebih besar dibandingkan mencoba yang itu saja. Kan seringkali, kok bisa ya? Ternyata dia melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Karena yang kebiasaan itu sudah dihafal sama lawannya. Tapi ketika dia melakukan satu tindakan yang berbeda dari yang sebelumnya, dari yang biasa dilakukannya, peluangnya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya itu jauh lebih besar. Tuhan kasih kita
pengetahuan. Artinya untuk mendapatkan sesuatu kita punya banyak cara untuk meraihnya. Tergantung kita mau atau tidak. Ada keinginan di dalam diri untuk mendapatkan itu, tetapi tidak ada kemauan untuk mencapainya. Saya mau lulus SBMPTN misalnya, mau kuliah di universitas, di perguruan tinggi negeri favorit, tapi dia sendiri tidak ada niat, inisiatif untuk mencoba tes di sini, tes di sana, nggak ada. Lain cerita ya, kalau memang dia sudah yakin betul dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau hanya ini. Kalau bukan di sini ya berarti Tuhan tidak mau saya di situ. Berarti nggak lagi, di sekolah lain juga enggak. Ada yang seperti itu. Seperti saya dulu waktu mau masuk kuliah gitu. Tuhan, saya mau berdoa ke tempat ini. Kalau Tuhan memang panggil saya, Tuhan kasih saya lolos di situ. Kalau enggak. Itu kepedean namanya sebenarnya. Tapi memang Tuhan kasih masuk di situ. Orang bilang sulit. Ya saya berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan panggil ke situ. Tapi saya nggak berpangku tangan, saya memperlengkapi diri, saya mempersiapkan diri dengan baik, jadi ketika menghadapi tes itu, saya bisa, bahkan di luar apa yang saya pikirkan. Misalnya apa? Seharusnya mereka harus masuk lebih dulu untuk memperlengkapi, karena tidak dikasih mata kuliah bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu masuk situ sudah harus bisa, itu ceritanya. Jadi mereka dikasih 2 minggu full untuk intensif bahasa Inggris. Tapi saya tiba-tiba ditelepon, oh Anda nggak usah datang. Waduh, kenapa lagi? Jangan-jangan salah tadi informasinya. Ternyata nilai bahasa Inggris Anda sudah bagus, sudah cukup. Jadi Anda tidak perlu ikut. Wah, puji Tuhan. Jadi saya bisa menunda kedatangan 2 minggu berikutnya. Itu kan di luar apa yang kita pikirkan. Karena kita sudah berani melangkah, mengambil tindakan. Apa yang dilakukan oleh Daud? Di dalam ayat 26 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ya. Ini siapa sih kok petantang-petenteng nantang umat Tuhan, umat pilihan Allah? Di situ aja kan sudah kelihatan dia juga mau berani nantang itu sebenarnya. Dia mau menerima tantangannya. Yang lain itu diem, nggak ada respon apa-apa. Ah udahlah, tenang aja, toh juga mereka nggak maju, kita di sini aja. Kalau mereka maju ya kita kabur. Mungkin itu dalam benak banyak orang. Tapi dia mencari informasi. Kalau bisa ngalahkan dia kira-kira dikasih apa ya? Ya, jadi sesuatu yang memotivasi dirinya. Lalu ayat 32 dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Dia menasehati Saul, raja yang sudah punya pengalaman di medan perang. Dia sendiri nggak punya pengalaman itu, tapi dia seolah-olah tampil dengan bijak begitu ya. Jangan dong, masa dibiarin orang kayak gitu menghina kita? Lawan dong, kira-kira begitu. Lalu dia lanjutkan apa? Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Aku akan maju menghadapi dia. Dalam hati mungkin Saul bilang, waduh, kamu lebih kecil dari saya, sosokan mau berani menantang dia. Dia itu dari kecil itu sudah latihan perang. Dia sudah jadi prajurit sejak dulu. Nah kamu nggak punya pengalaman perang. Tapi dia nggak takut, dia nggak gentar, dia nggak bilang, oh iya ya, saya bukan siapa-siapa. Enggak.
Dia bilang ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Daud secara pengalaman perang militer tidak ada, tetapi berhadapan dengan binatang buas yang jauh lebih menakutkan sebenarnya, dia sudah lakukan. Jadi lewat pengalaman hidup itu dia ditempa, sehingga dia berani maju melangkah menghadapi atau menerima tantangan yang diberikan oleh Goliat. Jadi bukan orang yang nekat ya, jadi bukan bonek ya, hanya modal nekat, modal keberanian, enggak. Dia juga punya pengalaman, memang tidak berhadapan dengan manusia atau prajurit, tetapi berhadapan dengan singa atau beruang yang jauh lebih ganas sebenarnya, lebih menakutkan. Biasanya orang begitu lihat itu aja udah langsung lari, tapi dia berani. Karena apa? Dia ingin melindungi ternak atau kambing domba gembalaannya. Dia percaya dengan pengalaman itu dia bisa mengalahkan Goliat, dan lebih percaya lagi karena dia tahu ada Tuhan bersama dia. Jadi ketika kita sudah mengenali masalah terberat atau terbesar yang menghalangi kemajuan iman kita atau kemajuan usaha kita, kita harus mengalahkan itu, menyingkirkan itu, seperti yang dilakukan oleh Daud. Berdasarkan pengalaman saya, bisa kok. Dari pengalaman saya selama ini mengikut Tuhan, ternyata saya bisa. Lah kenapa saya harus mundur? Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus menyerah? Jadi dia tampilkan sikap bagaimana kalau saya sudah punya pengalaman bersama dengan Tuhan mengalahkan beruang dan singa yang ganas, masa saya nggak bisa mengalahkan dia? Dia mengambil langkah itu karena dia percaya, dia ada keyakinan. Orang yang memiliki inisiatif adalah orang yang senantiasa memberikan dorongan kepada dirinya. Jadi tidak mengasihani diri, tetapi menyemangati diri. Ya, slide berikutnya. Dia menyemangati diri. Dia memberikan dorongan, bukan mengasihani diri. Kebanyakan kan kalau kita mengalami kegagalan, udahlah kamu nggak bisa, udah tenang aja lah, nggak usah. Memang saya nggak bisa kok, memang saya nggak bisa kok. Lalu ketika dia coba gagal, nah kan saya udah bilang, saya memang nggak bisa. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Anak saya kalau melakukan seperti itu lalu dia bilang, kan kakak udah bilang nggak bisa. Saya bilang enggak, bukan nggak bisa, karena kakak memang belum melakukan dengan usaha yang lebih keras. Jadi bukan jadi hakim lagi, oh iya bener, kamu memang bener, dari dulu kamu nggak bisa, bukan ya. Tapi kita mendorong, menyemangati diri kita, enggak, saya bisa, saya pasti bisa. Ya, orang yang memiliki inisiatif tidak akan menunggu orang lain untuk mendorong. Saya dulu termasuk orang yang harus digojrokin ya, istilahnya. Kalau enggak maju. Ada tipe-tipe orang seperti itu. Ada justru digituin malah jatuh. Nah, daripada menunggu orang lain melakukannya, lebih baik kita sendiri yang mendorong diri kita, menyemangati diri kita sehingga kita berani mengambil langkah. Jadi berinisiatif untuk melangkah. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita mengalahkan raksasa dalam diri kita? Ini yang paling utama dari yang terutama, yaitu fokus kepada
Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang sedang kita usahakan, jangan pernah melupakan Tuhan dari situ. Banyak orang melakukan dulu dengan segala cara, ketika sudah menyerah baru melibatkan Tuhan. Itu keliru besar. Walaupun masih bagus lah, artinya ketika dia sudah menyerah baru sadar. Seharusnya dalam setiap apa yang kita rencanakan pun itu Tuhan sudah di dalamnya. Dia figur utamanya. Jadi ketika saya merencanakan sesuatu, sedang merancang sesuatu, Tuhan sudah terlibat di dalamnya. Sehingga ketika saya melangkah, Tuhan pun ikut melangkah di situ. Jadi tidak ada lagi istilah, oh iya nggak bisa. Jadi fokus kepada Tuhan. Kalau kita sudah berfokus kepada Tuhan, maka masalah itu akan tersisih, kepinggirkan. Banyak orang berfokus kepada masalah, sehingga masalah itu seakan-akan jauh lebih besar daripada Tuhan kita. Tuhannya jadi tertutupi oleh masalah. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan gagal. Tapi ketika kita tahu di depan ada masalah, saya sudah mengenali masalah saya, lalu saya percaya Tuhan saya jauh lebih besar, maka masalah itu akan menjadi kecil. Itu sebabnya kalau firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat. Ya. Orang sakit dikasih obat apapun, tapi kalau hatinya nggak gembira, nggak sembuh juga, bahkan sakitnya lebih banyak. Karena sakit itu biasanya suka ngajak yang lain, jadi merembet kemana-mana, akhirnya komplikasi. Ya, biasanya penyakit-penyakit berat itu ngajak-ngajak yang lain. Tapi kalau hatinya gembira, itu bisa mengatasinya. Saya punya teman yang aktif di komunitas cancer survivor. Jadi mereka penyintas penyakit kanker, segala macam kanker. Itu dulu vonisnya mungkin berapa tahun lalu dia sudah, ya umurnya secara medis vonisnya dia sudahlah tinggal 2 tahun misalnya. Kalau dia mengasihani diri, meratapi sakitnya, maka nggak sampai 2 tahun biasanya, lebih cepat. Tapi ketika dia berfokus kepada Tuhan yang besar itu, penyakitnya menjadi kecil. Dokter bilang 2 tahun, dia bisa bahkan 10 tahun lebih, bahkan sampai sekarang masih ada. Jauh melewati apa yang diprediksi oleh dokter. Itu sebabnya pikiran kita, hati kita harus selalu berfokus kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia mengandalkan Tuhan. Betul dia punya pengalaman mengalahkan singa dan beruang. Tapi bukan itu yang paling diutamakan sama dia. Bukan itu yang dia andalkan. Di ayat 37 dikatakan, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ya. Lalu di dalam ayat 45 dikatakan apa? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Artinya sebagai seorang prajurit lengkap semua perlengkapan senjatanya. Kamu datangi aku dengan tombak, pedang dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kamu datang dengan segala perlengkapan senjatamu, tapi aku berani menghadapi engkau dengan satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan.
Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Apapun kekhawatiran kita, apapun ketakutan kita, ingat Tuhan jauh lebih besar dari itu semua. Tapi ketika kita menganggap masalah kita itu jauh lebih besar dan fokus kita hanya kepada masalah itu, maka Tuhan itu akhirnya jadi tersembunyi. Kalau kita mengandalkan Tuhan di depan, maka kuasanya itulah yang akan mengalahkan semua. 1 Yohanes 4 ayat 4b dikatakan apa? Sebab roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Belum lama peristiwa Pentakosta, ya, pencurahan Roh Kudus. Setiap kita yang percaya sudah dikaruniakan rohnya yang kudus itu. Itu sebabnya kalau kita lihat peristiwa ketika gereja mula-mula, Petrus yang tadinya penakut bisa berubah menjadi seorang yang pemberani. Kenapa? Karena dia sudah dikaruniai oleh Roh Kudus. Roh itu yang memampukan dia berani berkhotbah di depan umum. Bahkan ketika ditangkap pun dia nggak takut, dia nggak menyerah. Bahkan ketika dikurung di tempat yang sangat rapat penjagaannya, Tuhan bisa keluarkan. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam dirinya itu lebih besar daripada roh yang ada di sekelilingnya pada waktu itu, termasuk kita. Coba sekarang saya minta kita semua bilang, roh yang ada di dalam diriku lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. 1, 2, 3. Roh yang ada di dalam diriku lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Ya. Jadi kita punya keyakinan, kita punya iman, dengan roh itu kita bisa mengatasi semua masalah persoalan yang ada. Ada masalah ekonomi, ya, tapi ketika kita percaya dengan iman, kita mengatasi itu. Kita bisa mengalahkan segala kekhawatiran karena ekonomi, karena sakit penyakit, ya. Apapun masalah yang menggerogoti hidup kita hari ini, ingat, kuasa Tuhan atau kehadiran Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, itu harus lebih besar pengaruhnya, dampaknya dalam diri kita daripada segala persoalan masalah yang ada dalam hidup kita. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan keluar atau tampil sebagai pemenang. Ya. Dan itu yang membuat Daud berhasil. Tidak perlu dia mengambil senjata yang hebat, tapi hanya dengan satu batu saja, sekali ayun langsung mengenai dahinya dan mengalahkan raksasa itu. Ya. Saudara bisa memiliki batu-batu untuk mengalahkan, yaitu firman Tuhan. Ya, setiap persoalan yang kita hadapi dengan firman Tuhan yang kita miliki, kita bisa mengalahkan semuanya. Jadi yang pertama kita kenali dulu apa masalah yang menghalangi kita untuk maju. Lalu yang kedua, kita punya inisiatif atau langkah untuk mengalahkannya. Lalu yang ketiga, kita selalu berfokus kepada Tuhan. Sebenarnya kalau dibalik di depan itu, jadi fokus kepada Tuhan itu yang utama. Mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. Yakinlah roh yang ada di dalam diri saudara dan saya, itu jauh lebih besar kuasanya daripada setiap persoalan masalah yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita memohon belas kasihan Tuhan, agar kita dimampukan menghadapi setiap persoalan hidup kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi raksasa-raksasa yang menghalangi saudara untuk bertumbuh di dalam iman, yang menghambat kemajuan usaha atau cita-cita saudara di dalam hidup.
yang menghambat, menghalangi kemajuan, perkembangan kesehatan saudara. Mari hari ini selidiki hati dan pikiran saudara. Lalu mulai berani mengambil inisiatif, berkomitmen untuk melangkah maju. Dan ingat selalu bahwa Tuhan Yesuslah menjadi fokus dalam setiap langkah kita. Dengan begitu kita akan mampu tampil sebagai pemenang atas pergumulan sakit penyakit kita, atas persoalan ekonomi dalam keluarga kita, atas masalah dalam rumah tangga kita, relasi dengan suami dan istri, juga dengan anak-anak, atas persoalan dalam masalah pendidikan kita. Bapa di dalam surga, Engkau mengenal hati kami masing-masing yang ada di tempat ini. Engkau tahu kekhawatiran kami dan ketakutan kami ya Tuhan. Biarlah kami belajar seperti Daud yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga raksasa yang besar itu bisa dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan menolong mereka dalam segala pergumulan. Tuhan melepaskan mereka dari segala persoalan ekonomi. Tuhan lepaskan mereka dari belenggu sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan membebaskan mereka dari setiap persoalan dalam relasi rumah tangga, dalam kesulitan di tengah-tengah pekerjaan, dalam kesulitan di tengah-tengah usaha yang mereka sedang kerjakan ya Tuhan. Baik juga dalam pendidikan anak-anak mereka, terlebih dalam pertumbuhan iman kerohanian mereka ya Tuhan. Hamba berdoa kiranya kuasa Tuhan yang membebaskan mereka, kuasa Tuhan yang melepaskan mereka dari belenggu itu ya Tuhan. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memulihkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Biarlah hari ini ketika mereka kembali ke tempat mereka, mereka pulang menjadi pemenang-pemenang di tengah-tengah keluarga mereka. Pemenang atas setiap persoalan, atas setiap masalah raksasa yang menghalangi pertumbuhan iman mereka. Tuhan ingatkan jemaat-Mu bahwa di dalam hati mereka, di dalam hidup mereka, ada Roh-Mu yang kudus yang menaungi mereka, yang menolong mereka, yang menjaga mereka setiap saat, dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami, yang terus memotivasi kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dalam apapun yang kami lakukan, setiap langkah kecil kami, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Hamba berhenti berbicara, tetapi Engkau terus berbicara dalam hati kami semua, mengingatkan kami dan menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, penolong kami yang sejati, kami berdoa dan kami bersyukur. Mari jemaat sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih untuk Bang Joshua. Tuhan Yesus terus memberkati dan Tuhan Yesus terus memakai Bang Joshua, Mbak Yeni dan keluarga semakin luar biasa dalam Tuhan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita
kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kami dari awal ibadah ini sampai saat ini. Kau mengurapi kami, Kau memberkati kami, Kau menguatkan kami, Kau meneguhkan kami, bahkan menegur kami ya Tuhan. Kalau kami mulai ragu, mulai nggak fokus sama Tuhan, kami fokus kepada masalah, sehingga kami tidak mengambil inisiatif. Kami menjadi takut, kami menjadi ciut nyali kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang menjadi ketakutan kami sesungguhnya tidak perlu kami takutkan, karena roh di dalam kami lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan berkati Bang Yos, Tuhan, juga Mbak Yeni, juga anak-anak Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan terus beserta mereka kemanapun mereka Tuhan perintahkan, Tuhan bahwa mereka pergi dari pulau ke pulau, kota ke kota, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan membuat berhasil seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Apa yang menjadi doa mereka, menjadi kerinduan mereka, pengharapan mereka, Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupan mereka seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Tuhan terus tambahkan berkat jasmani, rohani, materi, hikmat, marifat, sukacita, damai sejahtera Allah berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka diberkati dengan berlimpah, mereka akan menjadi berkat untuk banyak jiwa yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Karena kami diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Kami percaya ya Tuhan, kami sudah dikuatkan, kami sudah diteguhkan, kami sudah diangkat kembali Tuhan. Mungkin kami lemah, kami takut, tetapi hari ini kami akan fokus sama Tuhan. Kami berdiri teguh, kami tidak goyah, karena Yesus beserta kami. Seperti yang Daud katakan ketika menghadapi Goliat Tuhan, Dia datang dengan nama Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami pun menghadapi segala permasalahan kehidupan kami, kami datang dengan nama Tuhan. Kami berjalan bersama Tuhan, bahkan Tuhan di dalam kami yang memimpin kami, sehingga kami akan keluar sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang ya Tuhan, karena Yesus yang berperang bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan setiap pelayan Tuhan yang hari ini sudah melayani Tuhan, baik dari itu yang membawakan firman, worship leader, singers, musician, usher, soundman, multimedia, satgas, usher, semuanya pendoa. Tuhan Yesus memberkati mereka berlipat kali ganda ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan Bapak dan Ibu Gembala ya Tuhan. Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah menetapkan beliau ya Tuhan, hamba-Mu Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan memberikan pengurapan yang khusus bagi mereka. Dan Tuhan terus memberkati mereka, kehidupan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, pelayanan mereka. Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, kemanapun mereka pergi melangkahkan kaki, disertai Tuhan Yesus, diberkati, dan Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Apapun yang menjadi doa, pergumulan, pengharapan mereka, Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupan mereka seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan memberkati anak cucu menantunya ya Tuhan Yesus, berkat jasmani, rohani, sukacita, damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah materi, Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan para majelis penatua yang ada Tuhan.
Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan pakai mereka lebih luar biasa. Dimanapun Tuhan menempatkan mereka, Tuhan memberkati mereka. Anak, cucu, menantu, bahkan cicit mereka, Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan. Tuhan terus beserta mereka kemanapun mereka pergi melangkahkan kaki. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Tuhan sertai, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Tuhan terus memberkati ya Tuhan para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, full timer di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan, kami semua yang ada saat ini dan yang tidak hadir saat ini. Tuhan Yesus memberkati, berkat sukacita, damai sejahtera, hikmat, marifat, rohani, materi dicurahkan berlimpah-limpah terhadap kami semua, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, kemanapun kami pergi melangkahkan kaki, Tuhan beserta kami, di dalam kami, yang memimpin kami dan membuat kami berhasil. Seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Apa yang menjadi pergumulan doa bagi kami, baik itu perekonomian, sakit, penyakit, kesehatan, rumah tangga, apapun itu, Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupan kami. Seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Dan kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan ya Tuhan. Yang menghadapi jalan-jalan buntu, Tuhan bukakan jalan-jalan yang baru, sehingga Tuhan menyatakan kuasa-Nya bagi kami, sehingga kami percaya, kami melihat dan kami menyaksikan kepada dunia bahwa Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk sinode GKIN yang ada di Malang dan seluruh kepengurusan sampai ke majelis daerah, bahkan seluruh gereja GKIN, hamba-hamba pendeta di GKIN. Tuhan Yesus memberkati, bahkan seluruh sinode di muka bumi ini, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, misionaris Tuhan, dimanapun mereka berada sampai ke penghujung-penghujung bumi. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan membuat berhasil pelayanan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi berserta wakil dan seluruh jajarannya sampai ke RT RW. Tuhan Yesus memberkati, biarlah mereka memimpin dalam hikmat-Nya Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus permuliakan. Kalau mereka belum mengalami perjumpaan dengan Kau, bahwa mereka untuk berjumpa dengan Kau secara pribadi, dan mereka akan bertekuk lutut dan dengan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Dan para aparatur negara, Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami, masa depan kami, pelayanan kami, kesehatan kami, Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan, semakin hari luar biasa dalam tangan-Mu. Tuhan bawa kami terus menjadi hamba yang taat dan setia melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan bawa kami Tuhan makin hari takut dan cintakan Kau, dekat melekat intim dengan Engkau, peka mendengar suara-Mu, taat setia melakukan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan memberkati ya Tuhan PPA ya Tuhan, Yayasan Compassion. Tuhan Yesus memberkati seluruh pengurusan yang ada dan seluruh anak-anak PPA, orang tua mereka. Tuhan Yesus memberkati Yayasan Kasih Agape, Panti Asuhan Kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati setiap orang, setiap lembaga ataupun yayasan yang bekerja sama dengan kami, yang mereka mendukung kami baik waktu, tenaga, pikiran, uang mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Semuanya seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan terus bawa kami Tuhan semakin hari fokus sama Tuhan, mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan tinggi di atas kepala. Tuhan, sebelum kami berdoa, kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang akan kami beri. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati bendahara yang ada yang akan mengolah, mengaturnya.
dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat Tuhan Yesus memberkati kita, berkat jasmani, rohani, materi, sukacita, damai sejahtera Allah Tuhan curahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati sawah ladang kita, buah kandungan kita, adonan kita, pergudangan kita, pelayanan kita, pendidikan, usaha, bisnis kita, ternak kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Dan Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Tuhan memberkati kami dari saat ini sampai Yesus datang kali kedua, mendapati kami sebagai hamba yang taat dan setia melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya berkata amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Ambil saat teduh sejenak mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Amin. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Agape People. Puji Tuhan, sudah bulan Juli aja ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua masih merasakan kasih setiamu sampai hari ini. Agape People, mari hadiri ibadah Praise and Worship setiap hari Rabu jam 6:30 malam. Hanya 1 jam saja, tetapi kita bisa menikmati hadiratnya dan mengalami kuasa dan kasih-Nya. Ketika semuanya hanya tentang aku. Ketika aku mendengar dan melihat hal baru. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta
mengambil keputusan. Ketika aku meninggalkan tentang aku dan menjadi serupa dengan Agape People, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung Youth Camp GKIN Sekarisidenan Kediri pada tanggal 30 Juni sampai 2 Juli. Lawatan Tuhan luar biasa untuk generasi muda dan kiranya mereka juga bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lainnya. Demikian cuplikan video dan foto-foto yang bisa kita lihat pada saat kegiatan itu berlangsung. My
Agape People, mari budayakan datang ibadah tepat waktu. Kita menikmati kehadiran Tuhan dari awal sampai akhir dan jangan pulang dulu. Sebelum doa berkat ya, semangat terus jemaat Tuhan. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Dah.